Coba dah kamu makan pohon itu. Kamu kan sedang di surga nih. Kalau kamu makan pohon itu, kamu bakal kekal di sini. Kami udah menzolimi diri kami. Kami salah ya Allah. Kami udah melanggar perintah-Mu ya Allah. Kami melanggar atas larangan-Mu untuk mendekati pohon itu ya Allah. Sebaik-baik orang yang udah khilaf melakukan kesalahan, dia segera beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Pemirsa yang Allah sayangi, telah begitu banyak nikmat yang Allah berikan, maka selayaknya kita menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat serta salam tak lupa kita sampaikan setiap hari, setiap waktu ketika kita ingat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pemirsa sekalian, manusia Allah ciptakan dengan nafsunya. Manusia Allah berikan potensi buat baik atau buruk. Di dalam surat Asy-Syam kita bisa lihat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia sudah Allah berikan dua potensi untuk berbuat fujur atau berbuat takwa. Manusia Allah berikan potensi untuk berbuat baik atau berbuat buruk. Manusia sudah Allah berikan potensi untuk berbuat yang benar atau berbuat yang salah. Qad aflaha man zakkaha, dan sungguh beruntung orang yang berhasil mensucikan nafsu tersebut. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang justru tunduk sama nafsunya tadi. Maka atas potensi yang udah Allah berikan, pilihan ada di kita untuk berbuat baik atau berbuat yang salah. Rasulullah juga tak menafikan hal tersebut. Rasulullah menyampaikan apa? Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa, manusia itu tempatnya salah. Manusia itu tempatnya berbuat kesalahan. Jadi memang dalam kehidupan kita mungkin nggak bakal lepas dari kesalahan, dari keburukan, atau bahkan kemaksiatan. Tapi Nabi Muhammad tidak berhenti sampai di sana. Nabi Muhammad bersabda, kullu bani adama khotta'un, wa khairul khotta'in at-tawwabun. Seluruh bani Adam, anak Adam, itu berbuat salah. Kita itu berbuat salah semuanya, pernah buat salah atau bahkan sering buat salah. Tapi Nabi Muhammad menegaskan apa? Wa khairul khotta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang udah buat salah tadi adalah orang yang segera bertaubat. Sebaik-baik orang yang sudah bermaksiat tadi, dia segera ingat kepada Allah. Sebaik-baik orang yang udah khilaf melakukan kesalahan, dia segera beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Pemirsa yang Allah sayangi, suatu ketika Nabi Adam sedang bersama istrinya di surga. Allah melarang mereka berdua untuk makan sebuah buah yang ada di pohon tersebut. Nabi Adam dan istrinya pun patuh. Tetapi setan datang menggoda Nabi Adam dan istrinya. Coba dah kamu makan pohon itu. Kamu kan sedang di surga nih. Kalau kamu makan pohon itu, kamu bakal kekal di sini. Kamu gak bakal ditaruh di dunia. Kamu bakal kekal di sini kalau kamu makan buah itu. Nabi Adam tetap kokoh, tidak mau. Tetapi istrinya yang justru hendak memakan buah tersebut. Maka mereka berdua pun memakan buah tersebut dan melanggar perintah Allah. Mereka melanggar larangan Allah untuk mendekati pohon tersebut. Maka ketika itu Allah sampaikan, Allah hukum Nabi Adam beserta istrinya. Nabi Adam menyesal. Nabi Adam telah berbuat salah. Sebagai manusia, Nabi Adam telah berbuat salah. Tapi sama seperti hadis Nabi Muhammad tadi apa? Wa khairul khotta'in at-tawwabun.
sebaik-baik orang yang berbuat salah, dia segera taubat. Sebaik-baik orang yang udah buat salah, buat maksiat, dia segera ingat. Dia segera beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Maka Nabi Adam pun berdoa, meminta ampun kepada Allah. Yang mana doa ini sudah Allah abadikan di dalam surat Al-A'raf, yang sering kita bacakan juga ketika sholat. Nabi Adam dan istrinya berdoa, qala Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam dan istrinya berdoa kepada Allah dengan tulus setelah berbuat salah. Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, kami udah menzolimi diri kami. Kami salah ya Allah. Kami udah melanggar perintah-Mu ya Allah. Kami melanggar atas larangan-Mu untuk mendekati pohon itu ya Allah. Kemudian Nabi Adam lanjutkan sebuah proposal yang diajukan kepada Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Ya Allah, kalau Engkau enggak mengampuni kami, enggak mengasihani kami, jadi Nabi Adam meminta ampunan dan kasihan dari Allah. Setelah berbuat maksiat, Nabi Adam meminta ampunan kepada Allah. Kemudian diakhiri dengan sebuah ungkapan yang kalau tidak dikabulkan, apa yang akan terjadi? Nabi Adam mengatakan, lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami akan menjadi orang yang rugi. Dari doa ini kita pelajari bahwasanya apa? Setelah berbuat maksiat tadi, Nabi Adam segera mengakui kesalahannya kepada Allah. Rabbana zolamna anfusana, ya Allah, kami udah salah. Kami berbuat salah, kami maksiat. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau Engkau enggak mengampuni kami ya Allah, kalau tidak menghasihani kami ya Allah, benar, sungguh kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Dari doa ini, sejatinya menjadi pelajaran untuk kita yang hidup sekarang. Kalau apa? Ketika kita sudah berbuat maksiat, kita berbuat salah, kita berbuat khilaf, kita segera ingat akan perbuatan kita. Kita segera minta taubat kepada Allah. Gimana caranya? Sesuai dengan yang Nabi Adam ajarkan. Yaitu meminta ampun diawali dengan pengakuan bersalah. Kita akui kalau perbuatan itu salah. Kita akui kalau perbuatan itu tidak benar. Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan bab taubat juga mengajarkan bagaimana cara taubat yang benar. Ada paling enggak 3 yang harus kita lakukan ketika kita sudah berbuat salah dan ingin bertaubat. Yang pertama adalah menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Ketika kita sudah melakukan perbuatan yang salah, kita sesali perbuatan tersebut. Kita akui di hadapan Allah secara tunduk, secara malu, secara takut. Ya Allah, kami sudah berbuat salah. Kemudian yang kedua adalah tidak mengulangi perbuatan tersebut. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan ada 3 langkah yang kita lakukan untuk bertaubat kepada Allah. Yang pertama adalah meninggalkan maksiat tersebut. Ketika kita sadar perbuatan itu telah kita lakukan, maka segera kita tinggalkan. Kemudian yang kedua adalah menyesali perbuatan tersebut. Kita sesali, kenapa saya melakukan itu? Kenapa saya melakukan maksiat? Kenapa saya membuat perbuatan yang salah tersebut? Kemudian yang ketiga adalah apa? Berazam atau bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Bertekad, berazam untuk tidak masuk ke lubang yang sama lagi. Bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan yang salah 2 kali. Tetapi ada catatan tersembunyi nih. Kalau seandainya perbuatan salah itu dilakukan terhadap manusia yang lain, kita pernah menzolimi orang lain, kita pernah memfitnah orang lain, maka taubatnya tidak cukup meminta ampun kepada Allah, tapi juga dengan meminta maaf kepada manusia yang pernah kita zolimi. Mungkin teman kuliah, mungkin tetangga, keluarga yang pernah kita zolimi, pernah kita fitnah. Maka permohonan taubat kepada Allah tidak cukup hanya minta ampun kepada Allah, tapi juga kita harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Kepada orang yang pernah kita zolimi, kita minta maaf. Kepada orang yang pernah kita buat salah, kita segera meminta maaf kepadanya. Karena apa? Perbuatan zolim kita kepada manusia tidak cukup hanya dengan taubat kepada Allah. Harus dengan permintaan maaf kepada manusia tersebut. Karena apa?
sungguh merugi di akhirat kelak. Ketika kita datang kepada Allah dengan banyak pahala, kita hendak melangkah masuk ke surga, tapi datang seseorang di hadapan kita, stop. Kamu gak boleh masuk surga. Allah memberikan izin kepada dia. Kenapa? Kita punya hutang zolim kepada dia. Dia mengatakan, ya Allah, di dunia dia pernah zolim sama aku. Maka hukum dulu dia ke neraka. Maka Allah akan mengabulkan permintaan orang tersebut dan memasukkan kita ke neraka. Maka sungguh rugi ketika kita datang kepada Allah membawa banyak pahala, tapi bersamaan dengan perbuatan zolim yang belum kita selesaikan di dunia. Maka pemirsa sekalian, sungguh hal yang normal ketika kita berbuat salah di dunia. Tapi yang terbaik adalah kita segera bertobat kepada Allah dan meminta maaf kepada manusia yang pernah kita zolimi. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.